Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang utusan Bani Najran yang mendebat Nabi Isa tentang statusnya, yang mereka katakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka ternyata mereka tidak mau dan tidak datang untuk bermubahalah. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua kisah-kisah yang kami terangkan padamu wahai Muhammad tentang Nabi Isa adalah kisah-kisah yang hak, kisah-kisah yang benar. Semua kisah di luar yang kami ceritakan yang lahir dari orang-orang Nasrani adalah kisah-kisah yang menyimpang. Dan yang paling pokok adalah wa ma min ilahin illallah. Intinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sungguhnya Allah dialah yang maha gagah untuk bisa menyiksa manusia, al-hakim yang maha bijaksana dalam menghukum manusia berdasarkan proporsi amalnya. Di ayat ke-63 Allah masih menyebutkan fa in tawallau, jika mereka itu berpaling. Jadi geus diajak laun, geus debat, geus diala ku pikiran, diala ku hate, diala ku caritaan, nepikeun ka diancam. Tapi anggar embung wae kumahakeun. Fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau mengakui akidah atau ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mereka itu dalam keyakinannya menyebutkan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada orang-orang yang merusak. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, yang unik di sini keengganan mereka untuk mengakui ketauhidan Allah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perusakan. Jadi orang melakukannya mufsid, pekerjaannya itu fasad. Dalam Al-Quran ada di surah Al-A'raf, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian merusak di muka bumi setelah kami bereskan. Dengan ayat ini, namun ayat manusia tapi eueuh sato eueuh tumbuhan hirup moal moalnya. Namun ayat tumbuhan ayat sato manusia eueuh hirup moal. Nya tumbuhan yang sato hirup moal, mun eueuh manusia hirup. Kan sama ayat urang geus harirup gitu. Namun atuh nepikeun ka dibutuhkannya khalifah di muka bumi ini, lamun sato jeung tumbuhan bisa hirup tanpa ada manusia. Sabab pokoknya sabab sato jeung tumbuhan itu bisa ibadah, ai manusia mah bisa ibadah. Jadi sebenarnya ngurus-ngurus alam teh, kalau misalnya manusia itu sudah beribadah dan menjadikan pengurusan alamnya sebagai ibadah, mungkin ada kerusakan. Dan alamnya sendiri sudah beres itu. Justru kalau misalnya ke manusia dengan dalih bahwa kami membuat keberesan, membuat perbaikan, padahal mufsidun, itu merusak. Dan ini yang kita alami sekarang, membuat perumahan tanpa risiko dan antisipasi amdalnya dikaji terlebih dahulu, penebangan liar, kemudian juga perusakan tanaman hutan, dan itu dikatakan sebagai bentuk untuk pembangunan, pemberesan. Apakah betul? Nah, maka
kalau tidak digunakan sebagai ibadah dalam artian taat melalui aturan-aturan Allah, berarti yang timbul itu memang kerusakan, lain keberesan. Tapi jelema mendak mikiran ieu teh ibadah mah teh nya. Kayak teh caina kehalangan teu ngacurna lamun misalna urang ngabangun di dieu. Tapi karek ngabangun teh kayak ieu cenah panang poe ka tangga jadi katutupan teu. Tapi kitanya sabab kaitanna lain yang tetanggana hungkul, tapi orang boga tanggung jawab ke Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berbuat dolim, tidak berbuat kerusakan untuk kepentingan kita. Jadi itu mah nepikeun ka aya katanya solokan tutupan mending mun janten jembatan keur ngaliwat hungkul jadi parkiran mobil luhureun jembatan teh jalan setengahna di luhur dibangun tengah jadi si bangunan luhur teh tingkat duana teh nutupan nutupan gang bahkan aya nu ka tengah eta mah jadi si gang teh setengahna bea kebangunan nu maju itu semua disebutkan untuk manusia itu katanya dia berbuat kemaslahatan ke dirinya seorang, tapi kan ngarusak terbatur. Nah, ikhwati marhamukumullah. Tapi yang unik di sini dikatakannya perusakan itu akidah. Jadi dengan mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah itu kerusakan. Kenapa disebutkan kerusakan? Karena efeknya ngarusak. Rusak naon? Jelemana pasti rusak. Akidahna, ibadahna, keyakinanna. Kalau akidah, ibadah dan keyakinannya sudah rusak, nya kan paripola oge ngarusak. Ya. Karena paripola oge bakal rusak dengan dari apapun seperti orang-orang munafik. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Mulai perusakan ini kemaslahatan. Nah, rahimahumullah. Kenapa bisa merusak seperti itu? Nah, ternyata kalau dari ayat di surah Maryam 88, ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak, wa qalu takhadallahu waladan, dan mereka berkata Allah telah menjadikan anaknya. Wa qalu takhadallahu waladan. Wa ma yang bagi lirrahmani ayatahida waladan, tidak layak bagi Allah yang maha pengasih itu dia mempunyai anak. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahiru jibalu haddan am da'u lirrahmani waladan. Hampir saja langit terbelah, bumi itu hancur, gunung-gunung juga namanya bertaburan gara-gara pengakuan mereka Allah punya anak. Maka kalau misalnya di akhir-akhir tahun jika ramenya tentang Natalnya Nabi Isa itu wallahu alam apakah memang secara klaim atau memang Allah Subhanahu wa taala tidak suka sehingga di akhir tahun itu selalu terjadi bencana apapun itu, tsunami, gunung meletus, banjir, kecelakaan. Karena mungkin kita karek hampir saja teh berarti nah lamun batuk teh mah karek ngegeser tapi ku Allah ditahan. Allah Subhanahu wa taala ditahan. Nah, sebab lamun ku Allah diturunkan azabna tidak ada yang tersisa seorang pun di muka bumi ini. Kenapa? Karena itu. Yang kedua, kalau secara tidak langsung, kalau itu secara langsung Allah menurunkan adab itu sangat mudah, karek takadu, karek hampir. Yang kedua, bisa jadi akibat perbuatan manusia yang merusak hara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncullah kerusakan di daratan dan lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Disebutkan dengan sebab leungeun nu paling bisa sagala, paling parigel nya nulis nya salam, nyabok, nyepret, nyiwit, ngoet. Jadi leungeun mah paling bisa, makanya dia itu disebut anggota badan yang paling banyak kemampuan. Nah, itu
bisa jadi dirusaknya itu oleh manusia. Kenapa manusia bisa merusak di alam bumi ini? Karena dia tidak mempunyai keyakinan yang lurus bahwa Allah melihat, Allah itu pengurus, Allah itu bisa menghisab dan menyiksa. Maka dengan berbagai dalih, maka dia berbuat kerusakan, ya, berbuat kerusakan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akidah. Kalau menjelamana anu akidah na kuat mah punten tawakama ngangkat gunung katanya. Tawakama nembang hutan, ngabalak atau nepi ngahurkeun kahuruan di hutan. Kan miceun runtah di mana wae ge mun boga akidah kayak gitu. Runtah di mana wae. Allah teh maha ninggal ka urang. Mun ieu misalna nepikeun ka banjir atau batur ti kosewat, batur labuh, kan orangnya salah kabawa. Namun anu api akidah rek aya jelema atawa teu aya jelema, akidahnya sama seperti itu, dan itu diajarkan dalam agama kita. Lamun anjeun ningali kahadean teh nepikeun ka lamun aya duri di jalan terus ku anjeun diamankeun, tah eta tesna jadi kahadean. Itu kalau tidak berdasarkan akidah, ya paling hanya berdasarkan kemanusiaan atau kebersihan. Tapi kalau berdasarkan akidah maupun tentunya lainan ukur ngampikeun ngawaskeun, tapi dia ada yang lain, ya yang dibalas pahala Allah, alim dulurna atau misalnya bisa jadi anak pemajikan orang anu cilaka, maka dia itu Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai kebaikan. Nah, seperti apa akidah tertanam di dalam diri kita, mengakar dalam diri kita, tergantung dari bentuk pengamalan. Pengamalan apa? Pengamalan berbuat kerusakankah atau pengamalan berbuat kemaslahatankah? Karena itu semuanya didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kerusakan terbesar itu bukan rusaknya bumi, bukan rusaknya alam semesta, tapi kerusakan terbesar itu adalah musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.